Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Sahabat iman dimanapun berada, apabila kita ingin sukses, selamat, bahagia, dimudahkan segala urusannya, hidupnya mulia, maka Allah merumuskan titiknya pada ketakwaan. Takwa isinya adalah taat. Taat adalah nurut. Maksudnya turuti segala perintah Allah dan Rasulnya. Di dalamnya ada larangan dan perintah. Perintah Allah tentunya adalah sholat, zakat, puasa, haji, rendah hati, memaafkan, menyayangi, memberi, mau menjadi surga orang lain. Dan larangan Allah tentunya adalah sebaliknya, yaitu meninggalkan sholat, mabok, judi, zina, menyakiti orang, dendam, marah, dan ego. Itulah larangan-larangan Allah. Maka jaminan pasti yang mentaati itu semua bahagia, selamat, sukses dunia akhirat. Yang memaksiati Allah adalah orang yang tidak mau mentaati Allah. Tinggal sholat, mabok, judi, zina, ego, nafsu yang diperbudak, nafsu yang dituhankan, nafsu yang diutamakan, hidupnya karepan dewek tidak. Itulah orang yang memaksiati Allah. Maka jaminan pasti hidupnya akan hancur. Kata Allah, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang yang berpaling dari ketaatanku dipastikan di celaka, sengsara, menderita, penuh masalah dan hina. Naudzubillah. Takwaan itu semudah membalikan tangan. Mudah diucapkan, namun tak semudah apa yang kita katakan. Kenapa? Karena taat dan takwa, ta'atu masyaqqatun, itu sangatlah berat, sangatlah melelahkan. Namun tadhabu, sesulit apapun dalam mentaati Allah, hanya sementara pasti hilang. Wa yabqa sawabuha. Setelah itu lalu Allah berikan cahaya keberkahan, kesuksesan, kebahagiaan, kemuliaan dunia akhirat. Memang wal maksiatu ladzidatun, orang yang tidak mentaati Allah, yakni memaksiati Allah. Maksiat itu gampang, enak, bahagia, dan puas. Tapi tadhabu, kepuasan, kesenangan, kebahagiaan dalam ego, nafsu, maksiat, itu hanya sementara. Wa yabqa iqabuha, setelah itu dipastikan akan menanggung akibatnya. Karena dalam hidup ini tidak ada sesuatu apapun yang gratis. Sedebu pun kelakuan kita, ucapan dan perilaku kita pasti ada akibatnya. Apa akibatnya? Wa yabqa iqabuha, derita, sengsara, hina, celaka, hidupnya penuh masalah. Naudzubillah. Maka dari itu kawan, ayo paksakan taat seberat apapun, karena itu pasti bahagia, menyenangkan, sukses dan mulia. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat iman dimanapun berada, ingin kita mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan, kemudahan, kelancaran dari dunia sampai akhirat, maka intinya, polanya, titiknya pada ketakwaan. Kenapa? Sebab karena Allah mengatakan mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jaminan pasti yang taat kepada Allah, kata Allah, maka akan dimudahkan segala urusannya, akan senantiasa dibahagiakan lahir dan batinnya, senantiasa diangkat derajatnya, senantiasa diberikan kemudahan, kebahagiaan, kesuksesan dunia dan akhirat. Takwa isinya adalah taat. Taat adalah nurut kepada Allah dan Rasulnya. Perintahnya adalah ngaji, sholat, puasa, zakat, haji, jujur, rendah hati, penuh cinta dan kasih sayang terhadap semua makhluk Allah, memaafkan, berprasangka baik, senantiasa bersyukur akan semua apa yang hadir dalam hidupnya. Itulah perintahnya. Larangannya adalah meninggalkan sholat, tidak mau menuntut ilmu, tidak mau melaksanakan ibadah kepada Allah, memaksiati Allah,
takabur, ujub, sombong, kufur, dan bangga diri. Terutama hatinya penuh iri, hasud, dendam, dan marah. Itulah ikhwan yang dilarang oleh Allah, yang menjadikan seseorang penuh masalah dalam hidupnya, penuh kegelisahan, terutama penuh kehancuran. Karena innal batila kana zahuqo. Apabila seseorang melanggar ketaatan, yaitu memaksiati Allah, meninggalkan kewajiban kepada Allah, dipastikan akan hancur dimanapun hidupnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat iman, dimanapun berada, ingin kita sukses, bahagia, diangkat derajatnya, senantiasa dimudahkan segala urusannya, hatinya penuh dengan kebahagiaan, dan senantiasa hidupnya penuh kemuliaan. Selamat dunia akhirat. La in syakartum la azidannakum. Kalau seseorang meminta, pintar mensyukuri nikmat Allah, yang artinya menjadikan segala apa yang hadir dalam hidupnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, menjadi khalifah, menyayangi, membantu, membahagiakan, dan mau menjadi surga bagi orang lain, maka di situ Allah janjikan la azidannakum, akan senantiasa diangkat-angkat derajatnya, ditambah-tambah nikmatnya, dijaga senantiasa kebahagiaannya, dimudahkan segala urusannya. Tetapi kata Allah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila seseorang mengkufuri nikmat Allah. Apa itu nikmat Allah? Segala sesuatu apapun yang hadir di dalam hidup kita, baik ilmu, perhatian, kasih sayang, pemberian, dan pertolongan melalui orang lain, di mana Allah menghadirkan nikmatnya itu melalui tangan-tangan orang lain, itu pun patut kita syukuri. Dan apabila kita mengkufurinya, apa kata Allah? Inna adzabi lasyadid. Apabila orang itu mengkufuri nikmat Allah yang datang, yang hadir di dalam hidup kita melalui orang lain, maka Allah akan mencabut nikmat itu dan akan menghancurkan orang itu. Karena adalah batil. Innal batila kana zahuqo. Siapapun yang kufur, siapapun yang melakukan kebatilan, kufur atas nikmat Allah, hidupnya segala-galanya akan hancur, hina, sengsara, dan penuh masalah. Siapakah orang yang mengkufuri nikmat Allah? Adalah orang yang senantiasa menyakiti, mengkhianati orang yang telah mengantarkan kebaikan pada dirinya. Adab Allah di dalam hidupnya penuh penderitaan, kesengsaraan, masalah, kesulitan, dan kesedihan. Nah ikhwan, dari itu ayo senantiasa menjadilah orang yang bersyukur kepada Allah. Karena orang yang bersyukur kepada Allah senantiasa hidupnya dimanapun kapanpun akan bahagia. Makin ditambah-tambah, tambah yang menyayangi, tambah yang memperbaiki, tambah banyak hadirnya nikmat Allah yang Allah kirimkan melalui orang lain. Rasulullah mengatakan, malam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur atas hadirnya nikmat Allah melalui orang lain, dengan menyakitinya, mengkhianatinya, atau mengabaikannya, atau menganggap remehnya, malam yahmidin nas lam yahmidillah. Seperti apapun dia ibadahnya kepada Allah, apabila dia tidak bersyukur kepada orang yang telah mengirimkan kebaikan dari Allah melalui dirinya, maka ibadahnya itu tiadalah nilai dalam dirinya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sahabat iman dimanapun berada, terutama para pemuda, ingat, dalam diri kita ini segala sesuatunya berpotensi jina. Jina mata, jina telinga, jina mulut, jina tangan, dan jina kaki, jina hati, bahkan jina kemaluan. Makanya Allah selalu mengingatkan, wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati tentang perzinahan. Di situ banyak ulama yang menafsiri bahwa acara itu haram hukumnya, haram jidan, sangat haram. Karena orang berpacaran itu sudah melakukan perzinahan seutuhnya. Dari matanya karena memandangnya bukan muhrimnya, dari mulutnya karena dia apalagi sampai ciuman, dari telinganya karena dia mendengar suara yang bukan muhrimnya, dari tangannya karena dia memegang dan menggandeng yang bukan muhrimnya, dari kakinya karena dia mendekati orang yang bukan muhrimnya, apalagi dari kemaluannya. Subhanallah. Maka haram hukumnya pacaran. Ingat, orang yang berpacaran adalah orang yang telah mengkhianati Allah, merealisasikan nikmat Allah, tangan, pikiran, hati, kaki, jiwa, raga,
untuk memaksiati Allah dengan pacaran. Maka dari itu hati-hati, jangan nafsu kita terlena dan terpedaya dengan pacaran. Pacaran memang memuaskan, membahagiakan, menyenangkan, tetapi ujungnya, akhirnya, karena demi Allah tidak akan pernah kita mendapatkan sesuatu sesuai dengan yang kita inginkan, tetapi dengan sesuai yang Allah inginkan. Kenapa sebab? Karena orang pacaran itu telah buang-buang energi, mengorbankan masa mudanya, mengorbankan hatinya, pikirannya, masa depannya. Bahkan banyak yang dikorbankan untuk pacaran. Karena orang pacaran itu buta dan gila, sehingga menghalalkan segala cara sampai lupa pada Allah yang kuasa. Pastikan jodoh kita itu adalah yang sudah ditentukan oleh Allah. Boleh mengharapkan apa yang diinginkan oleh Allah, tapi jangan pernah kita memperjuangkan apa yang diinginkan oleh nafsu kita. Itu sangatlah menderita dan celaka. Sallu ala Nabi Muhammad. Sahabat iman dimanapun berada, terutama para pemuda, senantiasa ingat selalu apa yang diamanahkan oleh Allah. Wala taqrabuz zina. Janganlah kalian dekat-dekat dengan perzinahan. Di situ banyak tafsir. Di antaranya yang paling esensial adalah pacaran. Pacaran itu memang menyenangkan, indah dan memuaskan. Tapi ingat, pacaran adalah haram. Karena apalagi kita sampai berpegang-pegangan, berboncengan, jalan bareng, cium-ciuman, melihat pun dari jauh yang bukan muhrimnya itu haram. Karena di dalam jawari kita itu semua mengandung potensi zina. Kaki bisa berpotensi zina dengan mendekati yang bukan muhrimnya. Tangan itu pun berpotensi zina dengan memegang wanita yang bukan muhrimnya. Mata itu pun berpotensi zina dengan melihat wanita yang bukan muhrimnya. Telinga itu pun berpotensi zina dengan mendengarkan suara wanita yang bersahwat bukan muslimnya. Hati itu pun berpotensi zina untuk memvisualisasikan syahwatnya melalui imajinasinya. Semua yang dalam diri kita ini berpotensi zina. Dan pacaran sudah pasti semuanya berzina. Kakinya, tangannya, mulutnya, matanya, dan kupingnya. Walaupun tidak berzina kemaluannya. Yang pasti pacaran itu indah, bahagia, menyenangkan, memuaskan. Namun ingat, korbannya adalah perasaan, umur, jiwa, bahkan bisa juga iman, ilmu, dan masa muda. Karena orang yang berpacaran, hidupnya, jiwanya, hatinya, pikirannya akan selalu diisi penuh dengan apa yang dipacarinya. Tentunya kosong dan jauh dari ingat kepada Allah, jauh dan ingat dari masa depan. Jodoh sudah ditentukan oleh Allah. Jangan pernah tahayul mengharapkan sesuatu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu mustahil. Karena pasti apapun yang akan terjadi dalam diri kita ini, itu adalah sesuai yang Allah inginkan, bukan yang kita inginkan. Jangan kau korbankan itu semua hanya untuk nafsu ilusi pacaran. Itu godaan dan fitnah yang paling terbesar bagi seorang pemuda. Jangan ikuti hawa nafsu. Karena anna nafsa la ammaratun bisu, yang namanya nafsu itu sangat buruk, memerintahkan dalam segala kebatilan. Ayo kita lawan diri kita, karena tidak ada musuh yang paling jahat dan terbesar kecuali diri kita sendiri. Sallu ala Nabi Muhammad.